Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Kaida Alhan dengan NIM 201914005 dari jurusan Ilmu Falak Unit 1 semester 3. Dalam video ini saya akan membahas tentang 3 materi, yaitu hukum pidana dan pengertiannya, asas legalitas, dan terakhir sejarah KUHP di Indonesia. Materi pertama tentang hukum pidana dan pengertiannya. Pengertian hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan-perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Objek ilmu hukum pidana adalah seluruh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum positif, dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana positif yang ada di Indonesia. Tujuan ilmu hukum pidana adalah untuk mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif. Dalam konteks teori, objektivitas hukum pidana positif dapat dilihat dari substansi hukum pidana positif yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan mana yang dilarang. Simon berpendapat bahwa hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya. Hal ini dibedakan dari hukum pidana material atau hukum pidana yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik. Peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Hubungan hukum acara pidana dan hukum pidana merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan yang sangat erat bagai dua sisi mata uang. Keduanya saling melengkapi, sehingga jika salah satu tidak ada, lainnya tidak akan berarti. Apabila hukum acara pidana tidak ada, hukum pidana tidak dapat dilaksanakan dan akan menjadi hukum yang mati, karena tidak ada pedoman dan perangkat lainnya yang dapat melaksanakannya. Demikian pula hukum acara pidana tidak dapat berbuat banyak dan menjadi hukum yang tertidur. Jika tidak ada hukum pidana, berarti tidak ada orang yang melakukan perbuatan pidana. Berarti tidak ada orang yang diproses oleh hukum acara pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik dan kaitannya dengan hukum pidana. Van Hamel melihat hukum pidana termasuk pidana sebagai hukum publik dikarenakan yang menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya terletak di tangan pemerintah. Sedangkan Simons berpendapat hukum pidana sebagai hukum publik karena hukum pidana tersebut mengatur hubungan individu dengan masyarakatnya sebagai warga masyarakat. Hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakat dan juga dijalankan hanya dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis, bentuk, dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana, tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum. Materi kedua tentang azas legalitas. Azas legalitas merupakan acuan yang mendasar dalam menerapkan hukum pidana, atau biasa juga disebutkan sebagai pedoman dan jantung dalam hukum pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, makna azas legalitas ini seperti disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. Menurut Sudarto, ada dua hal yang terkandung dalam azas legalitas. Pertama, suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Sejarah azas legalitas. Dalam ranah hukum pidana, penjelasan tentang azas legalitas memiliki sejarah yang panjang. Muljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana tahun 1983 menceritakan awal mulanya azas legalitas dalam hukum pidana dengan lahirnya kriminal extraordinaria pada zaman Romawi kuno.
yang memberi kebebasan luas bagi penguasa memaknai apa itu perbuatan jahat atau criminas talionatus itu. Akibatnya, penguasa bisa saja menjatuhkan sanksi pidana kepada siapapun yang tidak ia sukai dengan dalih yang bersangkutan telah melakukan perbuatan jahat. Setelah muncul gerakan yang menentang absolutisme raja atau negara, lahirlah azas legalitas yang pada hakikatnya menginginkan hukum pidana itu harus dirumuskan secara tertulis, rigid, prospektif, dan kepastian. Dalam perkembangannya, azas legalitas diartikan dalam 4 prinsip dasar, yaitu: pertama, lex scripta atau hukuman didasarkan undang-undang tertulis. Dalam tradisi civil law, aspek pertama adalah penghukuman harus didasarkan pada undang-undang. Dengan kata lain, berdasarkan hukum yang tertulis. Implikasinya adalah pelarangan terhadap penggunaan hukum kebiasaan sebagai sumber hukum yang secara langsung. Tanpa definisi yang diberikan undang-undang terhadap perbuatan tertentu yang dianggap sebagai kejahatan, perbuatan tersebut tidak bisa dihukum. Hal ini bukan berarti hukum kebiasaan tidak memiliki peranan, melainkan secara tidak langsung bisa digunakan untuk memaknai penerapan dari undang-undang seperti tentang kesucian. Undang-undang atau statutory atau law harus mengatur mengenai tingkah laku atau perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang. Kedua, lex serta, atau undang-undang yang dirumuskan terperinci, cermat, hukuman yang jelas bentuk dan beratnya. Prinsip berikutnya yang sangat erat kaitannya dengan persyaratan hukum yang harus tertulis adalah elemen kejelasan dalam menyatakan suatu kejahatan, yang disebut sebagai lex serta. Hal ini juga disebut sebagai prinsip kepastian maksimum, yang mana hal ini ditujukan kepada legislatif. Pihak legislatif harus merumuskan dengan jelas dan setegas mungkin batasan antara perilaku yang dilarang dan mana yang tidak. Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang atau legislatif harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana atau kejahatan atau crimes. Hal inilah yang disebut dengan azas lex serta atau Bestimmtheitsgebot. Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar atau nullum crimen sine lege stricta, sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan yang diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan atau pidana karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku. Ketiga, lex praevia atau asas larangan berlaku surut dalam hukum pidana dan pengecualiannya. Pelarangan hukum yang berlaku surut atau praevia lege yang berarti seseorang dihukum atas perbuatannya berdasarkan hukum yang jelas dan tertulis yang sudah ada pada saat perbuatan itu dilakukan. Prinsip berlaku surut ini dapat bisa dikecualikan ketika pemberlakuannya akan menguntungkan terdakwa atau in bonum partem. Sementara jika pemberlakuannya akan merugikan terdakwa atau in malum partem, pemberlakuan surut suatu produk hukum tetap dilarang. Dengan kata lain, dalam beberapa kasus, prinsip berlaku surut itu tetap diperbolehkan. Keempat, lex stricta atau perumusan secara ketat dan larangan analogi dalam hukum pidana. Dalam tradisi hukum civil law, ada ketentuan pembatasan terhadap penafsiran yang bersifat analogi terhadap definisi kejahatan. Hakim harus berpegang teguh seketat mungkin pada definisi yang diberikan oleh hukum atau undang-undang. Ketika hakim menghukum perbuatan tertentu dengan menggunakan analogi atau perumpamaan, maka hakim akan dianggap melintasi batas-batas kepastian hukum. Namun, penggunaan analogi dalam mendefinisikan kejahatan yang belum terakomodir dalam teks hukum merupakan pilar utama dalam proses penemuan hukum di sistem hukum common law. Dari sekian banyak metode penafsiran tersebut, penafsiran analogi telah menimbulkan perdebatan di antara para yudis yang terbagi ke dalam kedua kubu, yaitu menerima dan menentang penafsiran analogi. Secara ringkas, penafsiran analogi adalah apabila terhadap suatu perbuatan yang pada saat dilakukannya tidak merupakan tindak pidana, diterapkan ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama dengan perbuatan tersebut.
sehingga kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan lainnya. Menurut Profesor Andi Hamzah, ada dua macam analogi, yaitu Gesetz analogi dan Recht analogi. Gesetz analogi adalah analogi terhadap perbuatan yang sama sekali tidak terdapat dalam ketentuan pidana. Sementara Recht analogi adalah analogi terhadap perbuatan yang mempunyai kemiripan dengan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana. Materi ketiga tentang sejarah KUHP di Indonesia. Induk Peraturan Hukum Pidana Positif Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP ini mempunyai nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië atau disingkat WVSNI yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit atau Tita Raja nomor 33 pada tanggal 15 Oktober 1919 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WVSNI merupakan turunan dari WVS Negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di Negeri Belanda pada tahun 1886. Walaupun WVSNI notabene merupakan turunan atau kopian dari WVS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi atau penyesuaian bagi pemberlakuan WVS di negeri jajahan. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia. Jika diruntut lebih ke belakang, pertama kali negeri Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809. Kodifikasi hukum pidana pertama ini disebut dengan Criminal Wetboek voor het Koninkrijk Holland. Namun, baru 2 tahun berlaku pada tahun 1811, Prancis menjajah Belanda dan memberlakukan Kode Penal atau Kodifikasi Hukum Pidana yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Prancis. Pada tahun 1813, Prancis meninggalkan negeri Belanda. Namun demikian, negeri Belanda masih mempertahankan kode penal tersebut sampai tahun 1886. Pada tahun 1886, mulai diberlakukan Wetboek van Strafrecht sebagai pengganti kode penal Napoleon. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945 untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia, maka atas dasar pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, WVSNI tetap diberlakukan. Pemberlakuan WVSNI ini menjadi hukum pidana Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di Indonesia. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië diubah menjadi Wetboek van Strafrecht dan dapat disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Di samping itu, undang-undang ini juga tidak memberlakukan kembali peraturan-peraturan pidana yang dikeluarkan sejak tanggal 8 Maret 1942, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang maupun oleh Panglima Tertinggi Balan Tentara Hindia Belanda. Oleh karena perjuangan bangsa Indonesia belum selesai, pada tahun 1946 dan munculnya dualisme KUHP setelah tahun tersebut, maka pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bagi seluruh wilayah Republik Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.